Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan belajar bersama lagi, dan belajar yang terbaik itu benar-benar kalau kitanya nyaman, benar-benar kalau kitanya tuh bahagia, gembira gitu. Jadi pembelajarannya akan jauh lebih dimaknai. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita hening dulu sejenak, kita Al-Fatihah supaya kita hadir utuh di sini saat ini. Kita membuka hati kita melepaskan semua beban-beban supaya kita benar-benar bisa atensi, fokus, dan menambahnya atensi dan menambahnya fokus tentu menambah sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak disadari, mungkin sebelumnya tidak dipahami, tapi karena kita hadir utuh di sini saat ini, maka hikmah pemahaman akan dihadirkan. Oleh karena itu, kita hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini. Dan seperti biasa, saya selalu mendisklaimer bahwa saya bicara di sini bukan mau mengajari, bukan mau mentausiahi, bukan mau menggurui, tapi kita sesama murid yang lagi belajar barengan. Setuju Bu, Pak? Setuju ya? Ya. Seperti biasa saya mau bakal banyak nanya Ibu Bapak. Oke, Ibu dan Bapak, hari ini kita akan melanjutkan modulasi kita. Dan seperti biasa, saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi saya hadir di sini cuman discuss, cuman memberikan sebuah pemantik untuk direnungkan. Jadi saya tidak berusaha untuk meyakinkan apapun sama Ibu Bapak. Dan Ibu Bapak, yang paling terpenting adalah kita paham apa yang kita dapatkan ini bentuknya baru informasi. Karena kebenaran sejati bukan informasi apa yang Ibu Bapak tahu gitu. Tapi kebenaran sejati adalah apa yang Ibu Bapak alami. Maka pengetahuan yang tidak dialami selamanya akan menjadi konsep. Banyak tahu tapi nggak ada perubahan gitu kira-kira. Maka poin utama dari pembelajaran bukan nambah banyak informasi, tapi the changing of attitude gitu. Jadi pengajian diulang-ulang tapi perilakunya gitu-gitu mulu juga jangan gitu Bu Pak. Kenapa? Karena output dari konteks di mana kita benar-benar mengalami perubahan hidup adalah perubahan perilaku kita yang signifikan. Setuju Bu Pak? Setuju ya? Oke. Ibu Bapak, hari ini kita akan masuk ke modulasi lumayan panjang, dan hari ini kita akan lebih memaknai hakikat ya. Kita sebut hakikat itu adalah realitas gitu. Maka saya akan mengawali dulu, kita warming up dulu supaya nanti kita bicara tentang hukum repetisi itu apa sih? Karena kita nggak bisa lepas dari hukum semesta, kita nggak bisa lepas dari sunatullah. Sunatullah itu kalau bahasa sehari-harinya the law of universe gitu ya. Mau agamanya apa, megang api ya panas gitu Bu Pak. Mau agamanya apa, nanam cabai ya keluarnya pasti cabai gitu kira-kira. Karena hukum ini nggak ada kaitannya sama suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, tapi hukum ini ada, mau ngerti, mau tahu, mau paham, dia akan selalu terjadi dalam kehidupan gitu kira-kira. Oke Ibu Bapak, sip ya. Oke, saya mau mengawali dulu begini. Saya mau nanya, Ibu Bapak percaya sama Quran nggak? Oke, sekarang saya tanya, percaya itu diketahui atau dialami? Yang mana? Oke, gini contoh-contoh. Misalkan ada Quran nih, 30 juz gitu. Saya rata-rata begitu saya nanya, percaya sama Quran? Semua jawab, percaya. Nggak mikir-mikir lagi gitu.
Tapi begitu saya tanya, emang isinya apa sih? Rata-rata jawabannya, wallahu alam bishawab. Ya, sip ya. Nah, jadi sekarang kita harus ngerti dulu, percaya itu apa sih? Kalau percaya jadi yakin itu cuman mentranslate bahasa gitu. Sama kayak kursi apa? Chair. Nah gitu. Oke, satu ya. Sekarang saya tanya, mempercayai dan mengimani sama nggak? Kalau orang yang disuruh puasa, orang yang percaya atau orang yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina yuqinu di situ. Yang yakin, yang mana? Amanu. Orang yang Oke, jadi ibu bapak ini orang yang yakin atau orang yang beriman? Atau merasa beriman, yang mana? Satu ya. Dalam terminologi bahasa Arab ada yang namanya yakin. Contoh. Hadza basairul linnasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Quran adalah pedoman untuk orang yang yakin. Oke, di situ ada kata-kata yakin. Yakin itu dalam terminologi disebut percaya. Cuman jangan lupa di surat 84 ayat 19 bahwa setiap apapun ada layer by layer by layer. Ibu bapak ketika waktu TK, SD, SMP, SMA, pola pikirnya sama atau beda? Beda. Berarti kalau begitu, yang namanya yakin atau percaya, at least ada 3 layer. Banyak sih, tapi hari ini ibu bapak supaya kita nggak terlalu terjebak dalam konsep gitu ya, dalam teori aja, kita make it simple. Yang pasti selesai ini ada direnungkan dan perenungan itu membuat perilaku jadi berubah. Setuju nggak Bu Pak? Sip ya, itu yang paling penting. Kalau ibu bapak nanti hafal dari level 1 ini diapalin gitu. Smart itu nggak ada cerdas cermat mana benar itu nggak ada Bu Pak gitu. Apa ini? Ditanya jawab nggak gitu Pak konsepnya. Urusan masalah knowledge gitu kira. Kan selama ini mau mati banyak pertanyaan gitu ya Bu Pak. Pernah dengar begitu nggak? Manro buka ada gitu, wah nabi buka gitu kira-kira. Memang mau habis mati ada cerdas cermat iya. Siapa nabi kita kan nggak ada ya. Ya ada atau nggak ada, balik lagi berbicara tentang percaya. Nah sekarang saya tanya Bu, Pak, maaf ya. Sesuatu yang ibu bapak benar-benar yakini, pertanyaan, yang ibu bapak tahu atau yang ibu bapak alami, yang mana? Hah? Atau gini. Kita ini lebih banyak pengetahuannya atau lebih banyak pengalamannya, yang mana? Soalnya sekarang gini loh Bu, maaf ya, begitu baca Quran, alif lam mim zalikal kitabul shadaqallahul azim, baru baca terus ngomong, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pertanyaannya, mau tahu benar atau enggak, orang belum mengalami kok. Yang dibaca aja nggak ngerti. Betul nggak Bu Pak? Betul nggak? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad mengimani Quran melalui tulisan nggak? Hah? Berarti Nabi Muhammad dapat berdasarkan pengalaman, betul nggak? Maka beliau yakin dari pengalamannya, karena kenapa? Saya ngalamin ini, gitu loh Bu Pak. Nah sekarang saya tanya, ibu bapak lebih sering baca Quran atau mengalami Quran, yang mana? Baca. Wah ini kan hatam udah ulang-ulang, betul nggak Bu Pak? Ngebut lagi pas hatamannya. Tapi jangan-jangan apa yang dihatamkan tidak dialami. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sehingga kebiasaan orang beriman sekarang, figur otoritas ngomong langsung percaya aja. Dicek enggak, dia alami enggak, pokoknya udah. Alamin enggak? Nggak tahu. Tapi menurut katanya pokoknya, gitu tahu Bu Pak. Betul nggak? Betul nggak? Maka nanti kita akan mengerti puncak dari kepercayaan, itu namanya adalah iman. Iman adalah tingkat kepercayaan yang paling tinggi. Dan iman bukan percaya, bukan. Sementara selama ini ada rukun iman, percaya kepada Allah. Nah sekarang pertanyaannya, percaya kepada Allah itu gimana sih gitu? Karena masing-masing kita punya perspektif yang berbeda tentang Allah, betul nggak Bu Pak? Contoh ya. Kalau saya nulis alif lam lam ha, ini apa Bu Pak?
Bukan tulisan Allah. Betul nggak? Kalau ini tulisan Allah, ini Allah bukan? Ih, ragu-ragu jawabnya. Jadi ini mau ada di kap mobil belakang segede-gede gaban gitu, ya Allah gitu misalnya. Itu adalah tulisan. Gini, spidol. Ini spidol bukan? Apa? Ini? Nah, yang lebih realitas yang ini atau yang ini? Ini dua-duanya pusing ya. Yang ditulisan atau yang saya pegang? Nah gitu. Sip ya. Begitu ibu bapak bisa melihat, merasakan, mengalami, ini namanya spidol. Kalau ibu bapak tahu ini spidol lagi, perlu ngomong-ngomong ini spidol lagi nggak kira-kira? Nggak usah, karena oh ini udah beres. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti jangan-jangan berbicara tentang Allah itu kebanyakannya halu gitu loh Bu. Dalam konteks ilusi, pokoknya Allah begina begitu, makanya disebut aku sesuai dengan persangkaan hambaku gitu. Sekarang saya tanya, sifat Allah nomor 1 apa? Kok Esa? Wujud dulu dong. Wujud, kidam, baru wako. Nomor 1 wujud. Berarti sesuatu yang punya nama harus ada barangnya nggak? Lagi, ibu bapak Allah dekat apa jauh? Nah ini tadi ngejawab pakai tahu atau pakai mengalami? Udah tahu aja gitu ya, sementara gitu aja. Kenapa? Saya kemarin ikut pengajian, dikasih tahu sama ustadznya, Allah dekat. Jadi begitu saya tanya, Allah dekat apa jauh? Dekat. Kata siapa? Dari kemarin pengajian. Nah gitu kira-kira. Ini benar nggak ini? Jadi sampai sini kita jangan-jangan mulai menyadari terlalu banyak yang diucapkan, yang dipercayai tanpa kita alami, gitu loh Bu. Akhirnya berantem. Dua-duanya belum tahu rasa gula, dua-duanya baru tahu teori gula, nyalah-nyalahin. Enggak, menurut mazhab ini gula tuh warnanya brown. Nah makanya disebut brown sugar. Enggak, gula itu putih, padahal dua-duanya manis gitu. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Oke. Kita boleh belajar realitas Bu, Pak? Boleh? Sekarang saya tanya, kalau Allah wujud, Allah dekat, berarti keberadaannya dia jauh dari kita nggak kira-kira? Enggak, orang timur dan barat dia, kemana saja kamu menghadap dia. Tapi pertanyaan kebanyakan orang, Allah di mana ya? Aneh nggak? Nggak tahu sih atau aneh atau nggak sih, nggak tahu juga ya. Tergantung level pemahaman. Nah, to be simple, ibu bapak, to be simple ya. Nomor 1, tingkat percaya yang paling basic itu disebut ilmun yakin. Tahu knowledge? Menurut katanya pokoknya itu paling basic rendah. Jadi ibu bapak sekarang mau hafal 6236 ayat Quran, kalau cuman tahu itu baru di basic yang paling rendah gitu kira-kira. Sip ya? Makanya di Quran yang disebut hafiz itu bukan menghafal, memelihara Quran. Bahwa peliharalah dirimu sesuai dengan Quran. Artinya apa? Bukan hafal dari surat Al-Baqarah atau dari Al-Fatihah sampai Anas. Itu bagus? Bagus. Tapi kalau cuma hafal, baru dalam konteks yang namanya ilmun yakin. Tahu udah aja. Ibu bapak beda nggak antara orang tahu, mengenal, dan menyatu? Beda nggak? Beda. Ibu bapak tahu saya cuma ketemu sebulan sekali, betul nggak? Pengenalan ibu bapak dan pengenalan istri saya kepada saya, mana yang lebih kenal kira-kira? Nah gitu. Meskipun ibu bapak mau menikah lebih dari 20, 30, 40 tahun, kita nggak pernah benar-benar kenal pasangan kita kok, nggak bisa. Kenapa? Karena semuanya dinamis, gitu lah maksudnya. Jadi yang kita lihat selewat, jangan terlalu overjudge. Kenapa? Kita nggak kenal-kenal amat kok, gitu loh Bu. Apalagi langsung percaya. Modelan-modelan gini dipercaya, aneh nggak Bu Pak? Jangan. Maka saya selalu mengulang-ulang, ini saya bicara bukan untuk dipercayai, tapi untuk direnungkan. Nah sekarang orang bisa percaya sama orang yang pakai baju takwa, padahal orangnya belum tentu orang takwa. Betul nggak ini? Ibu bapak maaf ya, orang pakai baju takwa pasti takwa nggak?
Jadi yang penting baju takwanya atau ketakwaannya? Nah, jadi apa maksudnya? Ketika saya baru tahu sesuatu, itu baru level yang paling basic. Oke, sampai sini? Sip ya? Jadi pembelajaran ini, pembelajaran basic nggak? Iya, karena ibu bapak nanti tahu ini secara esensi, pulang dari sini. Ibu bapak nggak akan belajar jadi orang sabar kalau rajin pengajian ke sini. Tapi ibu bapak akan jadi orang sabar kalau ibu bapak tiap hari ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Iya benar nggak? Berarti pembuktian ilmu sabar di pengajian atau di kehidupan? Nah gitu. Sampai sini oke? Sip. Naik satu level namanya ainul yakin. Ain itu artinya lihat. Ini kan Quran banyak dongeng ya. Sok saya mau nanya. Ibu bapak pernah dengar mukjizat Nabi Musa membelah lautan nggak? Percaya nggak? Saya nanya, ibu bapak ngelihat langsung nggak? Iya udah. Nah, di film. Ini semua orang yang mengalami, semua orang punya interpretasi, masing-masing interpretasi ngerasa paling benar lagi. Sebenarnya ya, Musa itu waktu itu gini loh. Begini, oh iya. Waktu itu ada nggak? Ngelihat nggak? Nggak juga sih. Nah, gitu. Ini punya 10 orang yang ngomong yang sama, 10-10-nya yakin, berantem gitu, Bu. Bener nggak ini? Betul nggak? Jadi sekarang saya tanya, ibu bapak percaya Quran nggak? Nah, mulai ini ya. Wah, ngelihat kejadiannya Musa nggak? Enggak. Ngelihat kejadiannya Isa nggak? Enggak. Ngelihat kejadiannya Nabi Muhammad nggak? Enggak. Sok, saya mau nanya, seyakin apa ibu bapak sholatnya Nabi Muhammad sama persis apa yang kita lakukan sekarang? Betul nggak? Menyaksikan langsung nggak? Enggak. Diceritain. Dan kita yakin dari cerita dan semua yang datang ke kita dianggap ini yang paling benar, yang lain salah. Padahal waktu itu mungkin yang nyeritainnya sahabat yang satu ngelihat Nabi Muhammad dari kiri, oh jadi kelihatan jadinya gini. Yang satunya lagi sahabatnya lagi agak ujung, oh jadi kelihatannya gini-gini. Bisa nggak Bu Pak? Sekarang yang gini sama yang gini-gini berantem nggak? Ngerasa dua-duanya merasa nggak pernah ngelihat gitu loh. Oke nggak sampai sini? Oke nggak sampai sini? Sampai sini oke? Nah makanya kan Quran ngomong gini, nggak usah ngerasa paling benar. Karena Nabi Muhammad pernah ditanya, orang yang salah yang mana sih ya Rasul? Satu, orang yang merasa benar. Udah gitu aja. Karena kalau udah merasa benar, dia berpotensi merasa paling benar. Kalau udah merasa paling benar, itu namanya musyrik. Ibu bapak pernah dengar kata musyrik nggak? Contoh ya. Contoh nih. Ibu bapak waktu sholat bawa nama Ibrahim nggak? Kenapa? Kok diajarinnya gitu? Udah gitu aja. Ya udah nggak apa-apa. Udah. Nah, emang jarang ditanyain sih. Ya udah. Pokoknya gitu aja. Ya udah. Pokoknya dibawa. Mau ngerti mau nggak dikerjain? Nggak apa-apa. Bagus. Tapi levelnya di sini. Betul nggak? Oke. Sekarang saya tanya. Simpel aja ya. Kalau Ibrahim dibawa di sholat, berarti penting nggak Ibrahim? Nah, udah gitu aja sementara. Sekarang saya tanya. Salah satu hal yang dilakukan Ibrahim yang paling monumental apa sih, Bu? Ya oke. Itu sebelum-sebelumnya. Menghancurkan berhala. Betul nggak? Karena Ibrahim nggak setuju sama apa yang dilakukan sama bapaknya. Berarti Ibrahim melawan bapaknya nggak? Nah, sip. Tapi yang dibawa waktu sholat nama bapaknya Ibrahim atau namanya Ibrahim? Berarti yang terpilih bapaknya atau anaknya? Jadi sekarang saya tanya, Ibrahim anak yang soleh nggak? Anak saya tuh nggak soleh ya ngelawan saya. Jangan-jangan anaknya ibu bapak lagi ngikutin Ibrahim juga sih gitu. Karena mindset soleh sekarang ngikutin manut nurut nggak banyak nanya. Itu mah bukan soleh namanya. Nggak mau bertumpuh beda. Udah gitu aja. Oke sampai sini? Ya, sekarang saya tanya. Maaf ya.
Ibu bapak kalau dengar kata berhala, yang ada di mindset apa sih? Nah, patung aja. Di sini ada, contoh, ini berhala nih. Pinjam satu. Di rumah ini at least ada kalau catur, ya banyak, lebih dari 20 berhala di rumah ini. Ya? Oke. Kalau sekarang kita melihat berhala itu adalah patung, nggak salah sih, tapi di sini satu lagi. Ya, sekarang saya tanya, Ibrahim menghancurkan berhala, menghancurkan patung. Itu kalau di level yang disebut literally, ada patung, dihancurin. Oke, sampai sini. Tapi sekarang saya tanya, setiap pemaknaan apapun ada makna hakikatnya nggak kira-kira? Ibu bapak saya mau nanya ya, maaf nih, tolong direnungkan baik-baik. Pak Hanggodo beli ini dari awal beli sampai sekarang, ini si patung ini gerak-gerak nggak? Enggak. Posenya gini terus nggak? Dia ada gatal-gatal gini nggak? Enggak. Ini saya simpan, dia tidak melakukan apapun, betul nggak? Berarti dia stagnan, dia mematung. Sip? Jadi kalau ibu bapak pola pikirnya nggak beda sama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ibu bapak kesadarannya nggak beda dari 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ibu bapak pengetahuannya nggak beda dari 5 tahun, 20, 30 tahun yang lalu. Apa bedanya sama ini? Betul nggak? Betul nggak? Berarti jangan-jangan kita ngomong orang musyrik yang di rumahnya ada banyak patung, padahal yang ngomongnya dia mematung 20-30 tahun karena kenapa? Knowledge-nya nggak pernah di-upgrade. Kesadarannya nggak pernah di-upgrade. Taunya gitu mulu dari dulu. Surga urusannya bidadari, neraka urusannya api. Udah gitu aja. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti berhala yang dimaksud kira-kira patungnya atau sifat kita yang tidak dinamis. Yang mana Bu Pak? Nah gitu. Dan hanya orang-orang yang terbuka pikiran dan hatinya yang mau merubah dirinya dari patung masa lalu untuk berkembang menuju kepada level yang nomor 3. Makanya ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Kalau urusannya ngomonginnya syariat mulu, ributnya cuma gini, berantem. Kunut, nggak kunut, ribut. Ini rokaat, berantem. Padahal esensinya tidak terletak pada gerakannya. Jadi nanti nggak jauh orang beda antara orang sholat sama senam gitu loh Bu. Iya betul nggak? Hanya olahraga. Padahal yang ilahi rojiun raga apa ruh? Jadi sholat itu urusannya sama raga apa sama ruh? Ini dua-duanya. Makanya ada gerakan raga, tapi juga meruhani gitu loh. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti Ibrahim menghancurkan patung, mau menghancurkan mindset lama nggak kira-kira? That's it. Kalau sekarang disebut ini kira-kira agak konvensional gitu misalnya. Ini kira-kira agak old school. Ini kira-kira dan seterusnya. Berarti ibu bapak kita penting mendinamiskan diri nggak? Iya. Jangan seperti jadi patung. Karena patung nggak akan berubah gitu. Dia selamanya begini. Sampai sini oke Bu Pak? Jadi ini urusannya yang punya patung atau dirinya yang mematung, yang mana? Nah, sip. Sip ya. Ibu bapak maaf ya. Orang yang mematung pasti baper dengar begini-begini. Ini nggak cocok menurut katanya pokoknya. Ngalamin enggak gitu kira-kira. Makanya kenapa Quran selalu mengatakan hanya orang-orang yang berakal lah yang akan mendapatkan hikmah. Kalau orang udah pakai akal, nggak terlalu baper, dia mau selalu berdinamis merubah keadaan. Ibu bapak jangan lupa ya, paling susah dalam kehidupan memang merubah, apalagi kebiasaan. Dan kita ngerasa punya free will dalam hidup, milih dalam hidup, padahal karena kita sudah terprogram oleh kebiasaan, kita nggak pernah punya free will dalam keseharian. Kenapa? Otomatis kembali ke kebiasaan. So, ibu bapak ini kebanyakan di rumah makan, menu banyak banget. Milihnya apa? Nasi goreng lagi gitu. Udah gitu aja. Kenapa? Emang udah kebiasaan gitu maksud. Berarti kita kehilangan free will kalau kita tidak mau berubah. Ibu bapak ini bahasannya agak dalam, jadi ini disclaimer-nya panjang nggak apa-apa ya. Nah, karena kalau kita mematung, pasti susah nerima pembelajaran ini nanti. Oke? Oke? Satu lagi ya, pemanasan sedikit lagi. Ini tulisan, tapi harus ada realitasnya nggak?
Harus ada realitasnya nggak? Sekarang saya tanya, kalau spidol ini saya jatuhin, ke bawah nggak dia? Ke bawah nggak? Ibu bapak mau beriman, mau beragama, mau enggak, mau yakin, mau percaya, mau enggak, itu pasti terjadi. Betul nggak? Berarti gravitasi kesepakatan bukan? Ini emang kalau mau transformasi dari patung ke nggak patung memang begini nggak apa-apa. Sok, ini patung diajak ngobrol nggak akan berubah bu, pak, gitu. Ya, nah dia, tapi kalau dia berubah juga takut juga sih sebenarnya ya. Oke, ulang ya. Contoh. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini kebenaran atau kesepakatan? Kita sepakat kalau 2 tambah 2, 4. Benar nggak? Dengerin dulu. Saya kasih contoh ya. Kan kita mau lepas dari patung nih. Ibu bapak buat kita-kita aja yang di rumah ini. Deal ya? Yuk, mulai sekarang kita sepakati 2 tambah 2 sama dengan 6. Deal? Berarti saya ibu bapak deal kalau 2 tambah 2 sama dengan sip. Karena sepakat, ada problem nggak? Nggak ada, karena kita ada orang baru datang ke sini, nggak tahu apa-apa, nggak kenal kita, nggak tahu kesepakatan. Ibu bapak 2 tambah 2, 6, oke. Dia bingung sendiri nggak? Lah gitu. Dia ngomong, ini semua orang gila gitu. Padahal dia nggak tahu kesepakatannya. Betul nggak? Ini dikit-dikit ngomong Trinitas, Tuhannya banyak. Orang Hindu, Tuhannya banyak. Main ngomong mengkafirkan, menerakakan, kita nggak ngerti kesepakatan mereka, akhirnya kita jadi menjudge sesuatu tanpa sebuah realitas gitu kira-kira. Betul nggak? Oke, jadi 2 tambah 2 berapa? Terserah deh pokoknya, yang penting sepakat. Tapi kalau sesuatu dilepasin jatuh, perlu kesepakatan kita nggak? Enggak. Sok ibu bapak mau ngejatuhin apapun, pusut nggak mungkin ke atas. Mau sepakat kek, mau enggak kek, gravitasi nggak bisa dilawan. Buktinya makin keriput, udah gitu aja. Bener nggak ini? Nah, sampai sini oke? Sampai sini oke? Yang lebih esensi berarti 2 tambah 2 sama dengan berapa? Atau gravitasinya? Sekarang pertanyaan saya, seberapa sadar kita melihat Allah dalam gravitasi? Gitu loh bu. Seberapa sadar kita melihat Allah dalam tabur tuai? Seberapa sadar kita melihat Allah dalam semua hukum semesta ini? Yang hukum semesta ini mau kita sepakat kek, mau enggak kek, mau tahu, mau yakin, mau enggak, kita nggak bisa melawan hukum itu. Betul nggak? Sunnah tuh. Mau orang agamanya apa, dia megang sesuatu, dilepasin, jatuh ke bawah nggak kira-kira? Selesai. Nah sekarang saya tanya, ibu bapak mau berantem di urusan ini, atau mau menyerahkan diri kepada Allah seutuhnya dalam bentuk penyerahan total kepada hidup, gitu kira-kira? Makanya ketika kita mengerti hukum Allah, kita akan menghargai hidup sedahsyat-dahsyatnya. Kira-kira ibu bapak kalau kita punya mindset gini gampang berantem nggak? Enggak. Beda dikit, tar dulu. Nggak usah langsung ngejudge, ini kesepakatannya apa? Oh gitu, cuman beda-beda nama, cuman beda-beda konsep, beda-beda simbol, ternyata esensinya gitu-gitu juga ya, nggak usah berantem. 11-12. Ibu bapak kalau saya mau sehat, boleh berenang nggak? Boleh. Boleh main basket? Boleh. Tujuannya apa? Sehat. Masa pemain basket mengkafirkan orang perenang? Betul nggak? Karena dua-duanya tujuannya mau sehat. Sampai sini oke? Basket dan berenang punya aturannya sendiri nggak? Udah makanya nggak usah ribet sama aturan orang lain, udah gitu aja. Kita nggak ngerti aturannya, nggak ngerti kesepakatannya, ngejudge, kafir, neraka. Tahu dari mana gitu? Oke bu, pak? Sip ya? Yang nomor 3 namanya hakul yakin. Kalau saya ngomong spidol dijatuhin ke bawah, pasti nggak? Disepakati atau nggak usah? Itulah yang disebut hakul yakin. Tapi nggak banyak orang menyadari kehadiran Allah dalam gravitasi. Karena nyari Tuhannya jauh gitu.
Makanya kebanyakan orang kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Betul nggak? Yang di atas siapa, Bu? Tergantung. Sip ya? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti dalam puncak semua yang namanya kebenaran, itulah yang disebut hukum. Inilah yang disebut sunatullah. Dan semua agama mengajarkan hukum Tuhan dengan syariatnya masing-masing. Maka di surat 22 ayat 67 dibilang, kamu gak usah ribet sama urusan syariat orang, karena masing-masing mau menunaikan hukum Allah, hukum Tuhan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Kira-kira ibu bapak dalam hidup ini pemenuhan hukum Tuhan atau pemenuhan hukum agama yang mana? Hukum agama dan hukum Tuhan harus selaras nggak? Iya. Berarti agama jembatan bukan? Iya. Sekarang kebanyakan orang di jembatan ngerasa sampai gitu loh, Bu. Merasa religius, beragama, udah ngerasa bahwa aku dekat sama Tuhan gitu. Sip ya? Clear ya? Clear ya? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti esensi hidup ada pada syariat atau ada pada sunatullahnya? Sunatullahnya. Pada hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum semesta. Ya, saya recap dulu nih. Bismillah. 1. Kalau kita sekarang, ibu bapak ini sekarang udah langsung hakul yakin nggak per saat ini? Mulai insya Allah belum. Orang baru tahu ini sekarang. Nah, nih ya, ini latah nih. Latah. Saya nanya, ada orang lagi makan. Mas lagi makan? Insya Allah. Jelas-jelas lagi makan, insya Allah. Gimana sih? Gitu. Nah, itu malah latah ya. Hati-hati sama latah itu hati-hati aja. Jadi ibu bapak nggak usah terlalu amazed kalau ada orang dikit-dikit subhanallah, enggak. Latah udah kebanyakan, udah gitu aja. Quote and quote, dia baru tahu ilmu yakin. Dan that's okay. Kenapa? Karena kita nggak bisa memaksakan kesadaran. Karena kesadaran itu makanya ke siapapun, dalam kondisi apapun, ini harus banget, ini semua dan naik. Gak bisa. Semua yang kita pelajari untuk diri kita masing-masing. Titik. Setuju? Sip? Oke? Oke. Jadi bapak nomor 1, jangan orang ngomong bener nih, percaya banget. Diceritain sama orang lain. Dialami belum gitu kira-kira. Jangan mudah percaya, jangan mudah bener banget. Meskipun yang ngomongnya figur otoritas gitu. Kenapa? Karena semua pengalaman yang paling esensial adalah yang dialami. Kalau udah jadi pengalaman, saya tidak ada keraguan. Alif lam mim, zalikal kitab, la raiba fi hudalil muttaqin. Kalau kamu sudah mengalami, baru kamu nggak ragu-ragu. Tapi kalau belum mengalami, nggak bisa nggak ragu-ragu. Kenapa? Karena kamu baru tahu. Maka puncak dari semua puncak realitas adalah rasa, rosok. Sejatining rosok gitu. Sampai sini oke? Sip ibu bapak? Clear ya? Nah, kita mulai. Bismillah ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Sip, udah langsung paham. Mantap. Oke. Aman ya? Nah, bismillah ya. Kita akan berbicara hukum sunatullah. Dan yang akan kita bahas hari ini esensialnya akan meliputi. Maksud meliputi apa? Kita akan berbicara tentang hukum repetisi. Repetisi apa? Repetisi hidup. Karena kalau kita nggak ngerti salah satu hukum ini, kita akan banyak pertanyaan dan kita akan banyak mengeluh dalam hidup. Gitu. Jadi ibu bapak, saya bukan mau meyakinkan sesuatu, ini bukan paling benar, ini bukan paling oke. Tapi ketika ibu bapak dapat ilmu yakin, ibu bapak merenungkan, dan ibu bapak mengalaminya, di situ kita akan lebih menghargai hidup, gitu kira-kira. Setuju? Clear ya? Jadi ini bukan urusan benar salah, percaya atau enggak. Sekali lagi ya, saya kena tilang karena saya nggak tahu undang-undangnya. Begitu diperit sama polisi, diam. KTP, SIM gitu ya.
Kak STNK. Terus begitu, Mas, Anda melanggar undang-undang sekian dan sekian. Saya bisa gini nggak komplain? Bapak polisi, maaf ya, saya tidak mengimani undang-undang itu. Nggak bisa. Jadi saya nggak mau ditilang. Kenapa? Saya nggak beriman sama undang-undang itu. Mau beriman kayak, mau tahu, dicoret berhenti, ya kena tilang. Betul nggak Bu, Pak? Jadi ini bukan urusan kepercayaan, bukan urusan tahu atau nggak tahu, ini urusan hukum. Karena balik lagi, kalau dia dalam tanda petik mematung, nanti akan banyak penolakan. Karena kenapa? Ini nggak banyak tahu dan nggak banyak disampaikan oleh orang-orang yang menurut saya punya kapabilitas dalam figur otoritas gitu kira-kira. Oke Ibu Bapak, sip ya, sip ya. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, sekarang pertanyaannya adalah, kita ada di sini, kira-kira sebab atau akibat? Nah, sebab orang tua kita lagi bersenang-senang, kita ada, udah gitu aja Bu. Oke sampai sini? Sebab sesuatu ada, maka ada kita, betul nggak? Berarti di sini ada hubungan salah satu hukum yang disebut sebab akibat. Kasualitas. Nah, sebab akibat ini nanti ada kaitan dengan tabur tuai. Bahasa yang agak lebih sering kita dengar tabur tuai namanya karma. Karena ada yang ngomong karma nggak ada di Quran. Jelas, karena ini adalah bahasa Sanskerta. Jadi kalau sekarang nanya, hukum karma ada nggak sih? Bukan ada atau enggak. Karma adalah apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai. Mau namanya apa, terserah. Tapi ini hukum terjadi, gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu? Sip ya? Clear ya? Oke. Artinya, dalam konteks sebab akibat, kita datang ke sini, pasti ada sebabnya, dan kita sedang melakukan sebuah akibat. Maka hidup itu kaitannya sama konsekuensi. Nah, kalau kita nggak sadar sama konsekuensi, nanti nyalahin orang lain mulu gitu Bu, Pak. Nyalahin faktor eksternal mulu, gara-gara dia, gitu kira-kira. Padahal hukum konsekuensi ini terjadi nggak ada kaitannya sama siapapun. Nanti kita ngerti ke situ. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka setiap konsekuensi berarti ada perilaku nggak? Berarti ada perbuatan nggak? Perbuatan juga namanya adalah karma. Jadi karma artinya action. Setiap ada perbuatan pasti ada akibatnya, pasti ada konsekuensi nggak? Konsekuensi atau akibat namanya pahala. Maka karma pahala. Ibu bapak makan cabai pedas, makan cabainya karma, pedasnya pahala gitu. Oke sampai sini? Ibu bapak kebanyakan makan cabai, pedasnya kebanyakan, sakit perut. Berarti sakit perut karena pahala dari terlalu banyak makan cabai. Oke? Oke nggak ini? Nah, ulang. Ini suasana memang ya. Saya minum action bukan? Berarti karma. Ada konsekuensi nggak? Hausnya hilang. Hilang hausnya namanya pahala. Oke? Berarti ibu bapak hidup nyari pahala nggak? Sekarang ada nggak orang sholat nyari pahala, puasa nyari pahala, ada nggak? Berarti dia mencari akibat, tapi dia tidak memperbaiki perilakunya, dapat nggak pahala? Enggak. Ya Allah, pengen banget ada pohon duren di depan rumah. Doa tiap hari duren. Nggak bisa. Tapi nggak nanam. Jadi kalau ibu bapak pengen ada pohon duren di depan, bukan mikirin durennya. Cari bibit, tanah, pupuk, kasih air. Selesai. Duren keluar nggak? Keluar. Nanam duren, keluar duren. Karma, pahala.
Sampai sini oke? Sip ya? Selama ini orang nyari pahala, tapi nggak ada kerjanya gitu loh Bu, Pak. Saya menginginkan pahala 10.000, 20.000, dihitung-hitung gitu. Jadi nanti dagang sama Tuhan gitu. Sampai sini oke? Tapi straight to the point aja ya. Dosa adalah melakukan sesuatu tanpa kesadaran, udah gitu aja. Berarti kalau kita melakukan sesuatu tanpa sadar, kita nggak hidup di situ, kita tidak benar-benar menyadari apa yang dilakukan. Dosanya orang main handphone lagi nyetir, tabrakan, udah gitu aja. Oke? Berarti dosa kaitannya sama kesadaran kita nggak? Semakin kita melatih diri tidak sadar, semakin dosanya menggumpal, semakin susah fokus, udah gitu aja. Jadi ibu bapak maaf ya, ini pakai terminologi yang umum. Kita ini banyak dosa nggak kira-kira? Nah itu ngomong banyak tuh apa yang dipikiran coba? Pokoknya banyak aja. Udah satu inilah itu. Bukan, sesuatu yang dilakukan tanpa sadar, udah gitu aja. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa sadar, nggak fokus, kira-kira hasilnya bagus nggak? Nggak mungkin. Lagi makan, main handphone. Kesel. Lagi dengerin orang ngomong, main handphone. Udah ngomong aja, aku dengar kok sambil main handphone. Nanti jadi misunderstanding. Bisa begitu nggak? Nah, gitu kira-kira. Gitu ya Bu ya, kira-kira ya? Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Ibu bapak dengerin saya ngomong dari tadi, kan diam di sininya nggak lama ya. 10 detik set pikir, PIN gimana nih? Oh, sensi gimana? Udah balik lagi. Terus belum tangannya pengen ngelihat WhatsApp. Belum nanti mikirin ini. Belum nanti mikirin itu. Tingkat fokusnya itu tergantung latihan kita masing-masing. Jadi kalau untuk gampangnya, orang yang banyak dosa adalah orang yang susah fokus, udah gitu aja. Kenapa? Karena dia terbanyak distraksi oleh faktor eksternal. Maka tiap hari latihan fokus 5 kali, namanya sholat. Sholat itu supaya kita khusyuk, supaya kita fokus. Nah sekarang saya tanya, ketidakfokusan kita yang akan menanggung akibatnya siapa? Iya udah gitu aja. Jadi ada nggak orang menanggung dosa kita? Nggak bisa. Karena nanti masing-masing punya hukum repetisi. Ibu bapak, once kita paham ini, 90%, 90% ya, dari semua kekhawatiran, ketakutan apa dalam hidup, itu easy pasti. Kenapa? Ternyata selama ini banyak banget yang dipikirin, padahal nggak penting-penting amat untuk dipikirin, gitu loh Bu. So ibu bapak direnungin ya, setiap hari yang dipikirin banyak yang penting, banyak yang nggak penting, yang mana? Tuh udah sadar dilakukan ulang-ulang lagi gitu. Sip ya? Makanya banyak orang hari ini hidupnya tuh tidak efektif efisien. Kenapa? Yang nggak terlalu amat-amat harus dipikirin sama dia gitu. Berarti nanti urusannya masalah fokus. Makanya khusyuk artinya terfokus kepada Allah. Caranya khusyuk gimana? Tumakninah. Harus menurunkan tingkat kesibukan berpikir, bergerak. Makanya sholat penting tumakninah gitu. Nah sekarang kan yang kita ketahui dalam bentuk ilmu yakin, pokoknya sholat rakaatnya gini, bacaannya gini, mau tahu, mau nggak, mau paham, yang penting begitu. Ya nggak apa-apa juga sih, tetap ada keuntungannya. Seibu bapak nggak ngerti-ngerti amat sholat, setidaknya ibu bapak waktu sholat nggak ngomongin orang, bener nggak? Kan nggak ada Allahu Akbar, tahu nggak itu orangnya baik, nggak ada. Yang penting ibu bapak diam aja, itu udah bagus banget, dah gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau kita memaknai, menjiwai setiap apapun dalam bentuk pemahaman dan kesadaran gitu kira. Oke? Oke? Sip? Paham? Nah, Ibu Bapak, berarti kalau kita berbicara sebab dan akibat, semua kitab suci di semua agama itu berbicara hal yang sama tentang repetisi gitu. Bahwa segala sesuatu dalam konteks kehidupan itu pasti mengalami yang namanya repetisi, daur ulang dan pengulangan gitu kira-kira. Ya, saya mau kasih contoh dulu yang paling gampang aja. Ibu bapak sampai sini oke? Ibu bapak bismillah ya. Hakul yakin pembelajaran kita hari ini, pulang dari sini ibu bapak nggak banyak nyalahin orang lain, udah gitu aja. Dan begitu kita tidak terlalu banyak nyalahin orang lain, hidup kita jadi jauh lebih tidak banyak beban gitu loh Bu. Karena kita tuh ngomong sama orang benci, tapi tiap hari diomongin mulu gitu loh. Aku tuh benci sama dia, ya tapi ke semua orang diomongin. Aku benci sama dia, ini benci tapi diomongin mulu. Gimana sih gitu? Benci tapi itu.
Sip ya? Nah, kita pertanyaan simpel dulu. Ibu bapak hidup ada ujian nggak? Ada. Yang ngasih ujian siapa? Nah, mulai ini. Asbun mulai ini. Jadi Allah tuh disalahin mulu. Ujian Allah. Azab Allah. Tuh Allah kalau gitu dengar, aduh ini nggak ngerti-ngerti juga ya gitu. Kok yang ngasih ujian? Gue sih gitu kalau kata orang Betawi. Ya, sebenarnya nanti kita ngerti. Ibu bapak maaf nih. Ada orang lahir di kolong jembatan dan ada orang lahir di rahimnya Kate Middleton misalnya. Atau rahimnya Ratu Elizabeth gitu misalnya. Brojol kaya gitu. Ini brojol sengsara banget. Ada begitu nggak secara realitas? Yang ngasih dia lahir di situ, yang ngasih dia lahir di situ siapa? Jadi Allah pilih kasih dong. Ini kira-kira oke deh untuk jadi calon raja di sini. Ini kira-kira oke deh untuk kira-kira jadi orang miskin di sini. Gitu nggak kira-kira? Satu, direnung ini. Kok ada ya yang lahir nggak bisa lihat? Ada yang lahir nggak ada kakinya? Ada yang lahir punya kuping tapi nggak bisa lihat? Betul nggak? Terus Allah jadi milih-milih gitu. Ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu. Yang akhirnya ketika kita banyak nyalahin faktor eksternal, Tuhan disalahin mulu gitu loh, Bapak. Betul nggak? Padahal jangan-jangan nggak sadar terhadap itu semua adalah sistem yang namanya konsekuensi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, pelan-pelan ya Ibu Bapak ya. Ini agak jarang dibahas, sedikit yang bahas. Tapi once kita paham ini, terlepas itu mau percaya atau enggak, mau baik atau buruk, mau hitam atau putih, terserah. Tapi apapun sunatullah nggak bisa di dalam tanda petik bukan disepakati gitu. At least Bu, Pak, at least ya. Once kita tidak mematung dengan persepsi lama, kita akan banyak mendapatkan penghargaan terhadap hidup kalau kita ngerti ini gitu kira-kira. Setuju Bu, Pak? Oke sampai sini? Oke, sekarang saya tanya gini. Ini kalau ngomongin ayat Quran banyak banget berbicara tentang hukum repetisi. Contoh, di surat 2 ayat 28, kalimatnya gini. Mengapa kamu tetap masih mengingkari Tuhan? Kenapa kamu masih tetap kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menghidupkan. Terus endingnya juga nanti kamu pulang ke Allah sih. Ini kan direkam ya Ibu Bapak, jadi saya cepat-cepat aja supaya nanti Ibu Bapak di rumah diulang-ulang lagi untuk baca. Oke ya? Oke. Injil, Pengkhotbah 1 ayat 9. There is nothing new under the sun. Tidak ada hal yang baru di bawah matahari. Banyak banget lah kalimat-kalimat itu. Bahwa semuanya adalah pengulangan. Di Injil dikatakan waktu Yesus ngobrol sama Nikodemus, ini adalah dalam tanda petik ya, pemuka agama Yahudi pada saat itu, nggak ngerti konsep ini juga gitu. Dan di Quran banyak banget conversation Nabi Muhammad tentang repetisi kehidupan. Gitu ya. Nah, artinya terlepas dari kita tahu, meyakini atau tidak, informasi ini ada, betul nggak Bu, Pak? Yes. Dan saya selalu ulang-ulang, ini bukan untuk convincing anything. Ibu Bapak pulang dari sini jadi yakin banget, bukan itu poinnya. At least ilmu yakin, ainul yakin, nanti Ibu Bapak mengalami hakul yakin. Dan nanti kita akan menyadari tentang begitu kita ngerti hukum ini, hal yang paling penting dan yang paling bisa kita alami adalah makin mudah memaafkan segala sesuatu. Kenapa? Karena begitu saya ngerti ini, Ibu Bapak pasti auto maafin aja. Karena nanti kita ngerti, kenapa dia jahat kepada saya? Karena kejahatan itu bukan dia yang melakukan, tapi sebetulnya akulah yang mengundang kejahatan itu. Kenapa dia nipu saya? Karena bukan dia yang nipu saya, karena saya yang mengundang dia untuk menipu saya. Yang selama ini kita nggak ngerti, yang disalahin dia. Padahal hidup itu urusannya adalah frekuensi. Apa yang datang ke kita, nggak mungkin bukan kita yang mengundang, gitu kira-kira. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Ibu Bapak boleh dipraktekin nanti malam nih ya. Ibu Bapak nanti malam doa yang kencang, ya Allah jadikanlah aku orang sabar, udah gitu aja. Besok Ibu Bapak pasti ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Karena kita pengen sabar, perlu pelatih yang membuat kita sabar. Bentuknya orang menyebalkan. Jadi waktu Ibu Bapak ketemu orang nyebelin, doa lagi dikabul nggak? Alhamdulillah. Jadi mulai besok Ibu Bapak ketemu orang nyebelin, Alhamdulillah.
Sok, saya mau nanya, ketemu hal yang buruk, hal yang menyebalkan, lebih banyak alhamdulillah atau lebih banyak kesalnya, yang mana? Nah, berarti masih jadi patung. Ibu bapak maaf ya, ini waktu dibikin dipahat, gitu nggak kira-kira? Iya. Bambu sama seruling ngobrol. Si bambu komplain, seruling, kamu harganya mahal banget sih. Aku tuh cuman segini, kamu kok bisa jadi sekitar jutaan atau puluhan juta? Padahal kamu kan datang dari aku, kata bambu. Bambu ngomong, si seruling ngomong, bambu, saya tuh jadi mahal karena saya digergaji, karena saya dibolongin, karena saya dikasih matahari, karena saya diamplas, dan itu semua membuat saya jadi lebih mahal daripada kamu, gitu loh Bu. Betul nggak? Berarti kesulitan, penderitaan, kesakitan, hal yang kita tidak sukai, bagaimana merubah bambu menjadi seruling. Terus kita lagi dijadiin dan ditinggikan nilainya sama semesta, komplain lagi. Betul nggak Bu Pak? Berarti kalau kita masih komplain terhadap hal yang kita nggak suka, jangan-jangan belum sadar. Makanya Rumi mengatakan, luka adalah tempat cahaya masuk. Jadi kalau ibu bapak nggak pernah terluka, nggak mungkin ada cahaya. Dan ibu bapak kalau nggak terluka, nggak mungkin serius belajar begini-begini, udah gitu aja. Karena rata-rata yang saya temuin, orang yang mulai serius belajar spiritual, ketuhanan, dipanggil sama masalah besar dalam hidupnya. Entah itu sakit, ditipu, ina, itu, seterusnya. Baru dia mengarah kepada Allah. Berarti penderitaan hal buruk bukan, Bu? Bukan. Berarti hal yang kita tidak datang, yang kita tidak sukai, hal yang buruk bukan? Bukan. Itulah undangan untuk kita pulang kepada Allah. Tapi undangannya ditolak mulu. Kenapa? Gak sesuai dengan keinginan kita. Jadi aja ngomong, Allah memberikan aku azab, gitu. Malaikat yang dengar, pret lu gitu Bu, Pak. Nggak ngerti aja, gitu. Itu ya, jadi akhirnya banyak komplain deh, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Make sense? Dapat ya? Nah, bismillah ya. Ibu bapak ngobrol gini susah banget nih. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Susah. Ngomongnya susah, diterimanya juga susah gitu. Makanya ini hanya bisa diterima sama orang yang nggak susah. Nah, ibu bapak kan tipikal orang yang nggak susah, betul nggak? Makanya tadi saya nanya, ibu bapak gembira nggak? Gembira, bagus. Satu ya. Ibu bapak kita ini esensinya jasad atau ruh? Roh. Kan kita ini adalah spiritual being yang dikasih kendaraan jasad. Ibu bapak di depan banyak mobil ya. Mobil kendaraan bukan? Iya. Tujuan kendaraan menyampaikan siapa pengemudinya. Mengantarkan. Jadi mobil nurut sama pengemudi atau pengemudi nurut sama mobil? Mobil harusnya nurut sama pengemudi. Betul nggak? Nah, di dalam kehidupan kita, kebanyakan pengemudinya ngikutin maunya mobilnya. Makan banyak lah, pengen banyak lah, ego lah, 1 kurang, 5 kurang. Jadi mobilnya justru lebih berkuasa daripada pengemudinya gitu. Itulah yang disebut ego. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti penguasa pengendali diri kita, orang lain atau diri sendiri? Jadi kalau ibu bapak sadar begitu ada sesuatu yang menyebalkan, di saat itu bisa bahagia nggak sebenarnya? Bisa. Tapi yang kebanyakan kejadian, sedih. Kenapa? Kebiasaan. Aku tuh orangnya pemarah, bukan tiap hari latihan marah. Aku tuh orangnya susah maafin orang loh, bukan emang nggak pernah latihan maafin aja sih gitu. Betul nggak? Berarti kalau saya susah memaafkan, jangan-jangan mobilnya yang mengontrol pengemudinya. Sok ibu bapak mau ke BSD, mobilnya nggak pengen ke BSD, pengen ke Cakung gitu. Niat hati ke BSD, kenapa beloknya ke Cakung ya? Jadi kita nggak punya kontrol gitu. Ibu bapak mengalami dan merasakan ini nggak? Tubuhnya ngontrol sendiri, pikiran yang kontrol sendiri, pengen yang kontrol sendiri, semuanya dikontrol karena mau-mau keinginan menurut katanya, karena ina itu. Akhirnya kita kehilangan kontrol terhadap diri. Yang harusnya kita bisa milih bahagia, sedih mulu gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Oke ya?
Nah, nanti kita masuk ke situ pelan-pelan. Jadi kita yang sejati roh atau jasad? Roh yang lagi dikasih jasad dalam perspektif ini. Ya, dalam perspektif ini. Karena nanti dalam ilmu itu luas. Tapi kita bicara dalam perspektif ini. Sekarang saya tanya, kalau dalam tradisi Islam disebut innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Yang ilaihi rojiun jasadnya atau rohnya? Hah? Pulang ke Tuhan. Yang pulang ke Tuhan, kendaraannya atau isinya? Ya, ibu bapak kalau udah nyampe rumah, mobil dibawa ke kamar nggak? Enggak, udah simpen aja di situ. Karena pengendaranya, penumpangnya sampai. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti yang mau pulang, si roh atau penumpangnya, atau jasad atau mobilnya yang mana? Nah, ini yang pulang. Sampai sini oke? Berarti aku adalah sesuatu yang hidup di dalam tubuh ini. Aku adalah sesuatu yang menyaksikan pikiranku. Aku adalah sesuatu yang mengalami experience-ku. Ya, gitu ya. Nanti kita ngerti pelan-pelan ke sini. Dan kalau kita tidak bisa memisahkan mana aku dan pikiranku, ibu bapak kalau ada pikiran ngomong gini nggak? Pikiranku, gitu nggak? Berarti ada pikiran, ada ku. Berarti ini menyatu atau terpisah? Terpisah. Ini pikiran yang aku sadari. Ini perasaan yang aku sadari. Berarti aku pikiran bukan? Dengerin. Gini. Kalau berpikir, aku sedang berpikir. Betul nggak? Oke. Berarti ada subjeknya nggak? Ada. Subjeknya adalah aku. Ibu bapak kalau lagi kesal atau aku kesal, yang mana? Berarti ada sang aku yang mengalami namanya kesal. Berarti kesal aku bukan? Bukan. Ulang ya. Nah, ada aku yang sedang berpikir, maka disebut pikiranku. Perasaan, kalau ke suami ngomong ini, Mas, perasaanku nggak enak. Ada perasaanku nggak di situ? Berarti ada perasaan dan ada ku. Berarti perasaan aku bukan? Bukan. Dua dulu aja ya. Ini ada 17 Bu, banyak lah pokoknya. Tapi ya udah, pokoknya kita bukan teori, bukan gitu ya. Saya kasih contoh. Berarti pikiran berubah-ubah nggak? Perasaan berubah-ubah nggak? Yang nggak pernah berubah dari kita lahir sampai sekarang adalah yang menemani semua pengalaman berpikir. Betul nggak? Siapa itu? That's it. Udah lulus lah, udahan aja ya. udah ngerti kayaknya. Inilah yang disebut I. Makanya I am. Jadi ibu bapak kalau udah mulai ngeganti gini aja, aku lagi mengalami sedih. Beda sama sedih. Kalau sedih, dianggap bahwa yang sedih itu akunya. Jam 7 pagi happy, setengah 8 ngelihat berita jadi bete. Bisa nggak? Aku yang happy atau yang bete? Bukan yang happy, bukan yang bete. Kenapa? Aku yang menyaksikan yang happy dan yang bete. Berarti si aku ini akan terbebani oleh apapun di luar diri nggak? Enggak. Kenapa? Mau bete mau nggak, akunya tetap aku. Ini oke nggak ini? Hah? Lagi-lagi ya. Aku ininya ibu bapak, waktu SD, SMP, SMA, aku yang sama nggak? Sama. Yang beda pikirannya, perasaannya, emosinya. Makin sini biasanya makin baper gitu misalnya. Kan dulu nggak sebaper ini, misal. Betul nggak?
Tapi yang mengalami dan menyaksikannya itu juga nggak? Itulah yang disebut aku yang fitrah. Aku yang sejati adalah aku yang selalu memperhatikan pikiranku, perasaanku, memoriku, emosiku. Karena kenapa? Pikiran, perasaan, emosi bukan aku. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Contoh. Ibu bapak kita semua di sini, tamu, betul nggak? Iya. Tiap hari ada di rumah ini nggak kita? Nggak. Kalau nggak diundang nggak usah kesini, nggak usah. Tiba-tiba besok kesini minta makan, jangan. Namanya tamu tidak diundang. Nah, pikiran itu adalah tamu yang tidak diundang. Ibu bapak punya kekuatan mau suruh masuk ke rumah atau enggak. Kalau nggak suka sama tamunya, nggak usah disuruh masuk. Betul nggak? Contoh, pikiran itu nggak pernah berhenti selama kita melek, kecuali bobo. Bobo pun orang banyak yang mikir gitu kira-kira. Oke. Berarti begitu kita ngelihat dengan panca indera kita, mendengar, melihat, ini muter terus nggak? Berarti kita lupa bahwa pikiran ini bukan aku yang menyaksikan pikiran. Kalau udah kebiasaan saat ngelihat ibu-ibu, ini kerudungnya kuning, bawahannya hijau, tasnya ini norak banget ya, diomongin. Padahal itu tamu nggak? Itu mengundang kita komen nggak? Kalau ibu bapak hening sejenak tahu itu komen yang nggak terlalu penting, nggak usah diomongin lah. Betul nggak? Tapi kita nggak kuat pengen ngomongin, kenapa? Nggak terbiasa melatih untuk menjarak dengan pikirannya masing-masing gitu loh. Dia yang berbuat, kita ya akibat. Tapi kita punya kekuatan, nggak usah ikut-ikutan sama komentarnya dia. Betul nggak Bapak? Iya. Saya mau nanya gini, ibu bapak, orang lain bisa ngebuat kita sakit hati nggak? Nah, mulai nih. Ini kayaknya belum bisa lanjut dulu nih kayaknya. Ibu bapak maaf ya, ibu bapak kalau tidak mengizinkan orang itu kita bikin sakit hati, dia mau ngomongin apa juga, nggak ngaruh buat kita. Iya bener nggak? Sok, saya kasih contoh. Ada orang Arab tiba-tiba datang ngomong. Pokoknya ngomong pakai bahasa Arab aja. Kan saya nggak ngerti ya. Tiba-tiba saya amin ya Allah, amin. Misal. Padahal dia lagi mencaci maki saya. Bisa nggak? Saya sakit hati nggak? Kenapa? Nggak ngerti masalahnya. Tapi begitu ada translator datang, Bu, tahu nggak orang tadi itu sebetulnya ngejelekin kamu, ngerendahin kamu, mau ngomong kamu jelek, ngomong kamu itu. Timbul sakit hati nggak? Padahal orangnya udah pergi kemana nggak tahu. Jadi sakit hati, tamu bukan. Pikiran tamu bukan. Ibu bapak, sadarilah semua pikiran dan emosi kita, tamu yang berlalu lalang, kita yang penting untuk mengontrol, dia mau dimasukin, diterima atau enggak. Oke nggak nih? Sekali ya. Ada aku, ada pikiranku. Ada aku, ada perasaanku. Jadi perasaan aku bukan. Ibu dan bapak yang sejati nggak pernah terkontrol oleh perasaan, pikiran. Kenapa? Sifat aku yang sejati, yang paling esensial, I always happy. Udah gitu aja. Jadi kalau kita nggak pernah happy, berarti nggak pernah jadi I. Karena terikat terus sama pikiran dan perasaan. Berarti kita perlu punya momen untuk melepaskan dari pikiran dan perasaan sejenak nggak? Itulah sholat gitu maksudnya. Jadi kalau ibu bapak habis sholat nggak happy, berarti senam, udah gitu aja. Berarti cuman olahraga. Berarti belum bisa melepaskan, membedakan, menjarak lah bahasanya antara pikiran dengan aku. Sampai sini oke ibu bapak? Sip? Oke ya? Ibu bapak please, ini di save jangan lupa. Karena kalau lupa nanti mundur lagi. Berarti begitu ibu bapak ini dialami, nanti abis ini, begitu ada sesuatu, tiba-tiba ada pikiran, diam dulu. Ini pikiranku lagi ngasih info apa nih? Oh, ini pikiranku nyuruh ngejek. Kayaknya nggak usah deh. Ya udah. Jadi ibu bapak maaf ya,
jangan terlalu percaya sama pikirannya sendiri. Karena pikiran dalam terminologi Quran, pikiran adalah syaitan. Maka syaitan selalu membisikkan. Loh, yang ngebisikin ibu bapak tiap saat apa? Pikiran. Maka tiap pikiran gak usah semuanya di-approve. Kalau yang berhenti di pikiran sini, stop aja di sini, nggak usah ditransfer ke sini. Karena setan yang di sini, kalau udah ditransfer ke sini, di iblis namanya, siap untuk dilakukan. Maka yang bisa berhenti di kepala, simpan di kepala, nggak usah segala sesuatu dimasukin ke hati. Ini kayaknya nggak oke deh, udah cuek di sini aja. Tapi begitu kayaknya oke deh, ini untuk saya masukin ke hati, apa nih? Proses. Maka ini nanti dieksekusinya di sini. Makanya hari ini banyak orang yang dalam tanda petik hatinya kotor. Kenapa? Setiap yang masuk ke sini, ditransfer ke sini. Bangun tidur, baca di Instagram, di apa, ikut marah-marah coba Bu, Pak. Apa urusannya? Ini ya, ngebener banget ya. Kita kenal enggak, tahu enggak, gitu. Iya bener kan nih? Jadi kalau gitu yang mengotori hati kita siapa? Nanti nyalahin gara-gara dia sih, aku jadi gini gitu. Itu sadar apa mabuk? Nah, jadi kebanyakan orang yang sadar atau mabuk? Makanya janganlah sholat dalam keadaan. Ibu bapak oke sampai sini? Paham? Paham ya? Oke, ibu bapak ini baru 0,5% materi kita. Nah, belum, masuknya juga baru sedikit aja. Dah, udah ya. Setidaknya ibu bapak sekarang mulai sadar, oh ada aku sebagai tubuh, oh ada aku sebagai hidup, oh ada aku sebagai pikiran, oh ada aku sebagai perasaan, oh ada aku sebagai memori yang masalah 10 tahun gak beres-beres, diingat-ingat terus, stres mulu. Oh ada aku. Berarti banyak aku di dalam aku gak kira-kira? Aku yang sejati adalah yang mengamati itu semua. Itulah yang disebut fitrah. Kalau ibu bapak udah bisa kembali ke fitrah, ibu bapak sudah bisa melihat itulah yang disebut syahadat. Maka aku hanya menyaksikan pikiranku, bersaksi. Aku hanya menyaksikan perasaanku, bersaksi. Jadi perasaan tidak membuat hari-hariku jadi bete. Pikiran tidak membuat hari-hariku jadi bete. Kenapa? Karena tahu ini cuma tamu yang mampir, nanti juga lewat. Semakin tamu ini nggak diterima, semakin nanti dia gabut gitu Bu. Gabut apa ya? Intinya, semakin dia nggak digubris, semakin nanti dia udah hilang. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Kalau mungkin pakai bahasa sekarang, ini ibu bapak tiap ada pikiran nggak usah login gitu. Tapi sekarang masalahnya ibu bapak emang nggak login, tapi subscribe masalahnya. Nah, udah bukan login lagi, tiap apa bisa subscribe, langsung loncengnya ada lagi gitu. Jadi ibu bapak silakan untuk melog out dari semua pikiran-pikiran yang nggak terlalu penting. Paham sampai sini Bu? Sip ya? Mulai kenal siapa aku nggak kira-kira? Ah sip, alhamdulillah. Jadi kalau nanti udah ngerti ini, oh iya ya, ada substance aku yang sejati ternyata. Yang selama ini aku menganggap bahwa aku adalah pikiranku, yang ide ini menganggap bahwa aku. Akhirnya apa? Aku tuh orang ini loh. Jabatan dapat. Begitu jabatan dapat, nempel di dirinya, merasa bahwa jabatan ini penting banget. Dengan jabatan inilah kita merasa menjadi sesuatu yang punya power. Bisa begitu nggak Bu Pak? Iya. Akhirnya nggak mau lepas dari jabatannya gitu. Melekat nggak? Melekat. Tersiksa nggak? Tersiksa. Nah maksud saya dari ini semua, yuk kita mulai sadar, semua yang terjadi pada hidup kita tidak disebabkan oleh faktor eksternal, semuanya konsekuensi dari pilihan ketidaksadaran kita. Jadi kalau udah ngerti gini ibu bapak, kita banyak milih pakai sadar atau enggak? Enggak. Ya udah aja kalau kejadiannya nggak asik, nggak enak, sadar bahwa, oh ini waktu saya milih, waktu saya nggak sadar nih, gitu kira-kira. Makanya penting untuk jadi orang takwa. Takwa artinya waspada, eling lan waspodo. Artinya apa? Saya waspada sama pikiran dan perasaan, dua dulu aja hari ini. Sampai sini oke? Sampai sini oke?
Pikiran repetisi nggak? Perasaan repetisi nggak? Udah nggak usah jauh-jauh kemana-mana deh. Ini yang repetisi diulang-ulang nih. Oke, sampai sini? Sip ya? Sip ya? Berarti selama ibu dan bapak menguasai pikirannya, ibu dan bapak menguasai juga dirinya. Jadi jangan di-hijack sama pikirannya sendiri. Makanya Nabi Muhammad waktu selesai perang besar ngomong, sahabat nanya, "Ya Rasul, what next?" Kita akan mengalami perang besar. Buset, ini tadi emang perang gede apa? Bukan. Yang tadi perang kecil, quote and quote, karena perang besar adalah perang melawan dirimu sendiri. So the biggest enemy in life adalah yourself. Pikiranmu, perasaanmu. Makanya kalau kata Queen, too much love will kill you. Udah gitu aja. Makanya jangan too much everything, not too much. In moderation. Oke Bu, Pak? Terakhir ya. Nah, ulang. Jadi yang pulang roh, jasad sebagai kendaraan. Berarti roh sama jasad, dua-duanya penting seimbang nggak? Iya dong. Sip ya. Maka kemasannya dirawat, supaya isinya terus bertumbuh gitu. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Ngomongin jasad aja dulu. Kalau kita udah lepas dari patung, kita akan punya kesadaran tembus pandang. Apa yang dimaksud dengan tembus pandang? Menembus pandangan masa lalu kita. Contoh, ibu bapak termasuk orang yang sering makan rumput nggak? Sering makan rumput nggak? Nah, renungin. Harus pelan-pelan. Bapak once paham ini, kita akan menghargai apapun. Jasad itu wadah dari jiwa dan ruh. Betul? Betul? Berarti jasad wadah bukan? Kendaraan bukan? Ya. Botol, kendaraan untuk air. Oke? Air ada di wadah di dalam botol. Oke? Nah, kita pakai terminologi agama sedikit. Wadah dalam perspektif teologis Islam disebut kubur. Apa? Berarti air lagi dikubur di botol nggak ini? Sip, mantap. Ibu bapak nanti habis ini makan bakso dikubur di mana? Perut. Berarti perut ibu bapak kuburan bagi bakso. Oke? Oke? Berarti kalau jasad adalah sang kubur, jasad adalah kuburan bagi jiwa dan roh, betul nggak? Jadi kalau ibu bapak lagi bercermin, lagi ngelihat kuburan nggak? Iya, kuburan apa? Jiwa dan roh. Karena aku bukan yang dicermin, aku isinya. Oke? Oke? Berarti jiwa dan ruh ada dalam kuburan jasad nggak? Jiwa dan ruh ada di dalam kita nggak? Dikubur di dalam kita nggak? Maka orang yang jiwanya nggak asik, nggak mutmainah, nggak tenang, itulah yang disebut siksa kubur, gitu kira-kira. Jadi kalau ibu bapak lagi bete, frekuensi jiwanya rendah, frekuensi rendah, bahasa Qur'annya disebut neraka. Jadi kalau ibu bapak kesal lagi ada di mana? Lagi mengalami siksa kubur nggak? Ya ibu bapak nggak usah jauh-jauh ke tanah kusir lah, gitu maksud saya. Lagi bete, lagi kesal, lagi benci, iri, dengki, bad mood, itu jiwa sedang tersiksa di dalam kuburan jasadnya. Oke? Nah sekarang saya tanya, berarti kalau kita lagi di low frekuensi, lagi ada di neraka nggak? Berarti neraka tempat atau kondisi jiwa? Tempatnya bisa di mana aja nggak? Maka di dalam keramaian bisa merasa sepi. Jadi kalau gitu ibu bapak pengalaman ke neraka nggak kira-kira? Makanya unik lucu. Banyak orang hari ini, aku takut masuk neraka. Lah, tiap hari udah di neraka, bete mulu. Sampai sini oke? Paham ya? Paham ya?
Supaya nanti pelan-pelan neraka, surga, barzah, arafah, apa semua tidak ada di luar diri kita, semuanya ada di dalam diri kita. Karena Quran hanya berbicara within you. Jadi ibu bapak nggak nyari kemana-mana gitu maksud saya. Termasuk Allah nggak? Termasuk malaikat nggak? Termasuk setan nggak? Termasuk iblis nggak? Jadi ibu bapak kalau mau ketemu setan gimana caranya? Ngaca, udah gitu aja. Lo betul nggak? Karena everything happen within. Sampai sini oke? Dikit lagi. Si jasad kalau udah expired kembali kemana? Tanah. Tanah akan jadi nutrisi untuk semua tumbuhan nggak? Flora. Flora akan jadi makanan sapi nggak? Iya. Sapi di sate nggak? Dimakan sama siapa? Kita, ibu bapak saya emang nggak ikutan. Kita. Berarti ibu bapak makan sapi nggak? Sapi makan rumput nggak? Berarti ibu bapak makan rumput juga nggak? Berarti kembali ke tanah nggak? Semua yang mati ujung-ujungnya kita makan juga. Mau dibakar kek, mau dikubur kek, mau dilarung ke laut kek, semuanya akan kembali ke sini-sini lagi. Dan kita akan konsumsi. Sapi punya protein nggak? Jadi sperma nggak? Sperma ayah kita memilih, jadi kita nggak sekarang? Berarti kita datang dari mana? Dari mana? Dari mana? Semua berulang nggak? Berarti tubuh fisik kita ini, semua yang berdaur ulang nggak? Jadi ibu bapak nggak usah terlalu gimana-gimana banget. Even tubuh fisik kita barang second, udah gitu aja. Mau sombong apa coba? Nah, nanti kita bahas itu. Ini make sense nggak? Oke nggak? Maaf ya. Berarti siapapun yang sekarang kembali ke tanah akan menjadi bahan baku fisik yang berikutnya nggak? Berarti tubuh fisik kita pernah nggak dulu ini adalah bahan baku orang yang mati dalam keadaan Katolik, bisa nggak? Hindu, bisa nggak? Terus kita sekarang mengkafir-kafirkan itu, sekarang tubuhnya dipakai sama kita. Betul nggak? Oke. Dan once kita paham ini, kita akan sadar kemana kamu melihat, di situ pasti ada Allah. Berarti kalau saya ngelihat Allah dimanapun, saya mau merawat siapapun, dan saya pasti akan belajar untuk tidak menghina siapapun. Kenapa? Karena yang saya lihat hanyalah Allah. Karena semua hanyalah bentuk repetisi, gitu kira-kira. Oke? Jadi ibu bapak sering makan rumput nggak? Oh tadi enggak, sekarang ya. Berarti sekarang siapapun yang sedang ilahi rojiun dalam bentuk fisik, akhirnya akan menjadi konsumsi kita lagi nggak kira-kira? That's it. Berarti ibu bapak maaf ya, dari proses siklus ini ada yang berakhir nggak? Semuanya fiha abada, abadi. Nah setelah ibu bapak paham ini, kita akan lebih paham apa itu mati. Makanya nanti Quran ngomong, tidak ada yang mati dalam kehidupan. Yang ada hanyalah transformasi. Sementara semua orang sekarang takut mati. Oke? Jadi message akhir tahun kita adalah terimalah kematian sebagai kehidupan, karena begitu kita menerima kematian, kita akan menikmati kehidupan dengan penuh bersyukur. Karena selama ini kita ditakut-takutin sama pikiran, sama knowledge, sama pokoknya katanya. Maka ketika kita melakukan semua karena ketakutan, kita tidak memiliki keikhlasan di situ. Oke? Sip? Paham ya? Ibu bapak, ini lumayan 0,75% dari topik kita hari ini. At least dari 0,75% ini dikunyah pelan-pelan. Jangan, tadi saya pengajian bener banget. Diceritain pulang dari sini, gini loh ya. Kamu tahu tanah? Ya nggak usah, udah nggak usah gitu. Karena ini semua penting untuk kita alami dalam kesadaran dulu, gitu kira-kira. Ya. Nih ya, saya tulis gede-gede, 2957. Kulun nafsin zaikatul, apa artinya? Setiap yang bernyawa, setiap jiwa akan merasakan mati.
Betul nggak? Bukan setiap jiwa akan mati. Nah, akan apa? Jadi mati itu merasakan atau mati? Kullu nafsin zaikatul maut. Satu. Nanti loncat kedua 154 155. Dan apakah orang yang gugur di jalan aku itu mati? Mereka tidak mati, cuman kamu nggak ngerti aja. Itu kalimat. Oke ya? Sip ya? Pertanyaan ibu akan kita bahas tahun depan. Itu in detail. Ulang ya. Jadi mati dan merasakan mati beda nggak? Beda. Beda. Makanya justru Quran nyuruh kamu secepat-cepatnya mati. Tapi bukan urusan mati tanah kusir, bukan. Satu, yang kedua. Ulang ya. Kulu nafsin zaikatul. Ibu bapak familiar sama ayat ini nggak? Saya tanya, di ayat ini lagi ngomongin jasad, jiwa atau ruh? Kulu nafsin. Di situ jelas-jelas katanya nafs. Berarti kalau nafs lagi ngomongin jasad, jiwa atau ruh? Jiwa. Maka setiap yang berjiwa akan mengalami mati. Jadi yang mati jasad atau jiwa? Jiwa. Yang di tanah kusir yang mati jasad atau jiwa? Bukan, nyawa itu namanya. Gini. Biar nggak pusing ya. Ini jasad. Ini roh. Tengah-tengahnya jiwa. Ini jasad, ini nafs, ini ruh. Orang yang sekarang di tanah kusir, yang meninggal, yang dicabut apanya? Nyawa. Nyawa itu apa? Roh dan jiwa, namanya nyawa. Tapi kematian nanti berbicara tentang nafsnya. Inilah yang disebut nafs. Maka nanti ibu bapak akan ngerti kenapa Nabi Muhammad bilang belajarlah mati sebelum mati. Antamutu qabla mutu. Mati yang mana nih? Gitu. Karena selama ini kalau ngomongin mati, sesuatu yang jadi nggak ada atau pergi dan seterusnya. Maka ajal, meninggal, mati, wafat, ini 4 hal yang berbeda. Maka kalau orang mati sering disebut meninggal apanya? Meninggalkan apa? Jasad. Karena yang dalam konteks kematian, konteksnya di mana jasad aja nggak mati kok, apalagi roh sama jiwa. Karena semuanya ada hukum yang disebut repetisi. Gitu Bu, sementara. Sip ya? Nanti kita bahas lebih detail. Jadi ibu bapak perlu takut mati nggak? Nggak usah. Justru perlu memahami apa makna mati. Sekarang yang takut sama mati, takut sama dirinya atau takut sama pikirannya? Nah, karena kita udah disodorin tuh dogma-dogma. Kalau mati nanti ada jembatan setipis rambut, nanti dibelah 7, nanti ada neraka, ada. Nah gitu. Kan itu semuanya dongeng. Soalnya belum ada yang mengalami, betul nggak Bu Pak? Iya. Konsep. Oke Ibu Bapak. Aku boleh kan? Mbak. Mengenai hukum kasualitas. Itu kan dibuat oleh Allah. Apakah dia dikendalikan oleh Allah atau dibiarkan saja berjalan? Ya, gini Pak. Semua sistem itu pasti dikontrol sama pembuat sistem. Tapi sistem ini dia bisa bermutasi sesuai dengan kecerdasan sistem itu sendiri. Gitu kira-kira. Maka dia dalam konteks yang namanya hukum. Inilah nanti yang disebut dengan konteks yang namanya Lauhil Mahfuz gitu Pak. Jadi kan Allah itu kecerdasan. Kecerdasan Allah yang terus akan membuat ini dinamis gitu kira-kira. Kalau kiamat itu hukum alam atau hukum mayat? Kiamat itu bukan hancur tapi bangkit Pak. Karena al-qiyam itu bukan berarti hancur. Itu hukum alam. Hukum alam. Gitu kira-kira. Jadi nanti kita akan ngerti bahwa kiamat itu bukan hancurnya semesta, bukan. Tapi bangkitnya kesadaran. Saya baca suatu artikel. Ya. Akhirnya manusia itu bisa mengendalikan kiamat. Iya, oh pasti.
Pasti. Karena saya mau kiamat atau enggak, tergantung saya mau bangkit atau enggak. Karena salah satu perspektif kiamat adalah hancurnya pemahaman kita masa lalu, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang baru per saat ini. Itulah yang disebut al-qiyam, atau yang disebut kiamat. Gitu. Nah nanti kalau hancurnya semesta disebut sa'ah satu-satunya. Jadi keputusan akhir dari hukum alam itu tetap pada Allah. Keputusan akhir? Keputusan akhir secara sistem Allah yang menentukan, tapi kita punya keputusan untuk memilih mau ngikutin sistem atau enggak. Gitu Pak, kira-kira. Itu nanti kekuatan kita sebagai free will. Gitu Pak ya. Oke Ibu Bapak. Ini kalau di... Jadi mengenai pikiran dan perasaan tidak bisa ditarik. Tapi itu kan ada saatnya namanya hati nurani. Ya, gini Pak. Sebetulnya bukan untuk diabaikan, tetapi untuk digunakan dengan bijaksana, gitu Pak. Gini. Kalau saya pakai layer ya. Hati itu nanti ada lapisan. Nanti kita belajar ini. Lapisan yang paling luar katakanlah disebut sodar, nanti masuk disebut kolbu, nanti masuk disebut fuad, nanti masuk disebut sir, nanti masuk. Nurani nanti ada di antara inti dari inti itu sebetulnya adalah Allah, gitu kira-kira. Nah, pikiran itu adalah sesuatu yang tidak membawa kita menembus dinding hati, gitu kira-kira. Maka once kita disconnecting dari pikiran, kita bisa menggunakan gelombang hati, gitu. Nah, saya kasih contoh sederhana aja dulu. Anggap ya, ini pakai bahasa yang paling gampang. Di atas kepala namanya otak, di tengah dada namanya hati. Ini nanti fungsinya berpikir, ini nanti fungsinya adalah petunjuk. Ketika pikirannya sibuk, maka petunjuknya ketutup, gitu Pak, kira-kira. Tapi once pikirannya silent, kita bisa mendengarkan hati nurani itu sendiri, gitu. Maka kalau dalam perspektif Ghazali, hati disebut raja, pikiran disebut panglima perang. Nah, si raja lah yang punya kuasa untuk memerintah panglima perang. Kira-kira. Einstein ngomong, kebanyakan manusia menjadikan pikirannya raja, hatinya jadi panglima perang, maka pikiran menjadi Tuhan. Gitu kira-kira. Nah, makanya nanti hanya switching di mana nurani dengan switching, inilah nanti yang disebut dengan yang namanya ego sebetulnya. Kira-kira begitu. Jadi pikiran nggak dipakai bukan, tapi dia berguna untuk survival mode salah satu, untuk creating gitu. Tapi kalau dia over dalam kapasitasnya, maka hati ketutup gitu. Maka dia akan menuhankan ego, keinginan, mau gitu kira-kira. Nah, ketika hati tertutup, itulah dalam perspektif Quran yang disebut tercover atau disebut kafir. Kenapa? Karena egomu lebih besar daripada hati nurani adalah Allahnya, gitulah kira-kira. Sederhananya gitu dulu Pak. Jadi yang penting otak atau hati Bu Pak? Mana fungsi otak dan mana fungsi hati. Tapi hati di sini bukan liver, bukan ya? Bukan. Bu. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Nah, kaitannya nanti kita bahas tahun depan. Ya. Karena nanti kita bisa lebih kita bisa lebih sensitif dengan terminologi tapi nggak ngerti isinya. Nah, saya mau bicara dulu. Ibu Bapak pernah dengar kata reinkarnasi nggak? Apa sih? Oh, ini mulai konsep tuh ya, katanya bla 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 gitu. Ya, oke. Kalau di situ ada reinkarnasi, syarat mutlak reinkarnasi apa? Inkarnasinya. Betul nggak? Kita nggak mungkin ngerti reinkarnasi kalau kita tidak mengerti inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Inkarnasi itu dari kata incarnate. Carnate itu dari carnivore, artinya mendaging. Oke? Nah, sekarang saya tanya, kita ini roh atau jasad? Esensinya? Roh. Tapi kita punya daging nggak? Maka dalam perspektif teologis, inkarnasi adalah zat Tuhan yang mendaging. Esensi roh yang diberikan jasad. Berarti kita sekarang lagi punya jasad nggak? Padahal aslinya kita roh nggak? Aslinya kita innalillahi nggak?
Berarti kita lagi mengalami proses inkarnasi. Nah, nanti si inkarnasi ini karena ada repetisi disebut reinkarnasi. Proses pengulangan. Nah makanya jangan dulu kemana-mana, apalagi nanti di Islam, wah udah tuh mulai tuh. Nah, macam-macam lah. Daur? Ibu bapak tadi tubuh didaur ulang nggak? Tubuh aja didaur ulang, apalagi ngomong jiwa sama roh gitu. Sip ya? Ada sesuatu yang bisa diambil hari ini? Banyak ya? Mudah-mudahan sekali lagi tidak hanya menjadi sebuah ainul ilmu yakin, tapi kita proses menuju kepada hakul yakin. Apapun yang ibu bapak terima hari ini, jadikan sebagai bahan untuk kontemplasi, dan kontemplasi yang menjadi rasa, itulah petunjuk yang sejati. Bukan pengetahuannya, bukan coretan-coretannya, karena sayanya nggak penting, coretannya nggak penting, ucapan tadi nggak penting, yang terpenting adalah vibrasi yang membuat kita menuju kepada kesadaran diri kita masing-masing. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta ini ada bila kita lihat levelnya isinya para kembali yang isinya antara kemana